Elon Musk tampaknya belum puas dengan jumlah satelit Starlink yang sudah mengorbit bumi. Bos SpaceX itu kembali menambah puluhan satelit baru ke orbit rendah bumi atau Low Earth Orbit atau LEO. Sebanyak 29 satelit Starlink diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Amerika Serikat, pada 11 Agustus 2026. Ke-29 satelit tersebut kemudian bergabung dengan ribuan satelit Starlink lainnya yang sudah mengorbit bumi. Menurut astrofisikawan Jonathan McDowell, saat ini terdapat lebih dari 10.900 satelit Starlink aktif di orbit. Dengan jumlah sebanyak itu, Starlink telah menjadi konstelasi satelit terbesar yang pernah dirakit. Namun, angka 10.900 ternyata belum menjadi batas. SpaceX disebut memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Perusahaan milik Elon Musk tersebut menargetkan jumlah satelit Starlink dapat mencapai 100.000 unit. Artinya, jumlah satelit Starlink di orbit nantinya bisa hampir 10 kali lipat dibandingkan jumlah satelit aktif saat ini. Peluncuran 29 satelit terbaru ini juga menjadi bagian penting dari aktivitas SpaceX sepanjang 2026. Dari 93 peluncuran Falcon 9 yang sudah dilakukan, sebanyak 72 peluncuran digunakan untuk membangun jaringan Starlink. Angka tersebut menunjukkan betapa besar porsi pembangunan konstelasi Starlink dalam aktivitas SpaceX. Untuk mengirim satelit-satelit tersebut ke orbit, SpaceX terus memanfaatkan roket Falcon 9 yang dapat digunakan kembali. Salah satunya adalah booster tahap pertama dengan kode B1085. Roket booster B1085 sendiri bukan roket yang baru sekali terbang. Booster tersebut telah menjalani 18 penerbangan. Dalam misi peluncuran 29 satelit Starlink ini, sekitar 8,5 menit setelah lepas landas, tahap pertama Falcon 9 berhasil kembali mendarat. Lokasi pendaratannya adalah kapal drone milik SpaceX bernama A Shortfall of Gravitas, yang berada di Samudra Atlantik. Sementara itu, tahap atas atau upper stage Falcon 9 melanjutkan perjalanan membawa 29 satelit menuju orbit rendah bumi. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, satelit-satelit tersebut akan dilepaskan sekitar 64 menit setelah roket lepas landas. Menariknya, B1085 juga telah digunakan untuk sejumlah misi lain. Booster tersebut sebelumnya pernah membawa misi Crew 9 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Selain itu, B1085 juga digunakan dalam misi Frame 2, yang terbang mengelilingi wilayah kutub bumi. Penggunaan kembali booster menjadi salah satu bagian penting dari strategi SpaceX untuk meningkatkan frekuensi peluncuran. Semakin sering roket dapat digunakan kembali, semakin besar pula kemampuan perusahaan melakukan peluncuran dalam jumlah banyak. Lalu, bagaimana SpaceX bisa mencapai target 100.000 satelit Starlink? Perusahaan akan mengandalkan generasi baru satelit yang disebut Starlink V3. Satelit generasi ini dirancang memiliki kemampuan uplink dan downlink yang lebih besar dibandingkan satelit Starlink sebelumnya. Dengan kemampuan tersebut, SpaceX ingin meningkatkan kapasitas jaringan Starlink sekaligus memperbesar konstelasi satelitnya. Jika target 100.000 satelit tercapai, jumlah benda buatan manusia yang mengorbit bumi akan bertambah sangat besar. Musk sebelumnya pernah mengungkapkan ambisi yang jauh lebih ekstrim. Ia disebut memiliki gagasan untuk meluncurkan hingga 1 juta satelit pusat data AI ke orbit bumi. Orbit bumi juga dibayangkan sebagai tempat untuk menempatkan infrastruktur komputasi berbasis kecerdasan buatan. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.